Berjalan siang ke pasar bawah, membeli songket dan kue tradisi. Mari bersama kita menggali sejarah lewat bincang dalam obrolan budaya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Encik, Tuan, dan Puan, pendengar dan pemirsa RRI Net. Bertemu kembali kita dalam program obrolan budaya untuk edisi hari ini. Nah, program obrolan budaya kita akan berbincang seputar makan beradat. Nah, seperti yang mungkin sudah Anda lihat bersama bahwa di depan saya hari ini sudah banyak makanan-makanan tradisi yang nanti akan kita nikmati ya. Nah, seperti apa mungkin makan beradat yang ada di Provinsi Riau? Kita sudah bersama dengan pelaku budaya pada malam hari ini, yaitu Pak Eki Gurin. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik. Kita berjumpa lagi ya. Berjumpa kembali kita dalam program obrolan budaya Ya ya. selalu gitu ya. Iya Kata selalu. kalau hari ini tanam Heeh. serai, besok kita tanam labu. Apa Kalau ya? kemarin kita pernah bersurai, Heeh. hari ini kita berjumpa lagi dan berjumpa selalu. Iya, suai lah itu ya. Baiklah, tapi Pak Eki hari ini tak sendiri ya Pak Eki Saya ya? tak seorang. Saya Tak selalu seorang. tak seorang. Pak Eki selalu Selalu bawa berdua, anak ya. bawa anak. Ada Davin Awangga ya, Betul. yaitu siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru. Selamat malam, Assalamualaikum Davin. Waalaikumsalam. Kabar baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi Davin ada pantun tak? Cukup. Mungkin nanti belajar sama Pak Eki ya. Baiklah, kita membahas seputar makan beradat. Nah, di Provinsi Riau ini juga ada makan beradat namanya ya Pak Eki ya. Makan beradat itu makan yang memang ada maknanya, ada filosofinya. Tapi bisa dijelaskan Pak Eki, makan beradat itu dalam budaya Melayu Provinsi Riau seperti apa sih Pak Eki? Baik. Makan beradat ini sebetulnya penamaan di setiap daerah di Riau itu ada bermacam-macam ya. Kalau daerah pesisir kami menyebut ada makan berhidang, ada makan betalam, ada makan nasi bekas ya, bebekas namanya ya. Kemudian ada daerah Kampar menyebut berjambal, jambau ya dan lain Jambau. sebagainya ya. Jadi kalau rengat itu talamnya berbentuk pohon gitu ya. Jadi setiap daerah ada selalu, tapi makna dan nilai yang kita ambil selalu. Jadi dalam makan beradat ini ada adat, ada adab di dalamnya. Sebagaimana kita menegakkan dalam Melayu ini ada adat sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat. Di dalamnya selalu ada makna yang terkandung. Dan dalam makan beradat ini tentu kalau dulu makannya dalam menyambut tamu adalah makan para raja-raja. Nah, di dalam keluarga kecil kita boleh buat, dan di kampung-kampung itu juga masih menerapkan makan beradat ini gitu ya. Dan makan beradat ini tentu saja orang juga kadang menyebut makan beradab gitu ya. Ada adab di dalamnya. Bukan persoalan berhadap-hadap ya gitu ya. Ada lagi nanti dalam perkawinan makan berhadap laki bini dan lain sebagainya. Tapi di dalam adat itu ada adab. Dan istilahnya ini sebetulnya yang harus kita ambil, yang harus kita petik, macam mana makan terjalin komunikasi dalam satu talam, dalam satu poho ataupun satu jambal ya, makan kita secara bersama-sama, yang banyak berbagi, yang sedikit dicukupkan gitu. Jadi sehingga nilai-nilai di dalam itu kita saling pengertian gitu. Terkadang makan ini ada di dalamnya rasa mubazir. Ya, kalau kita makan sendiri-sendiri, yang sekarang sudah banyak sendiri-sendiri, tidak terjalin komunikasi misalnya antar keluarga gitu. Saya berpesanlah paling tidak keluarga-keluarga kecil mungkin yang punya anak, kesibukan mak bapaknya yang bekerja di perkotaan dan lain sebagainya, tak jumpa lagi dengan anak dalam siklus satu hari itu. Iya. Baiknya diterapkan satu kali saja dalam satu hari minimal gitu. Dia bisa gunakan makan beradat ini atau makan beradat bersama gitu. Karena terjalin komunikasi di dalam itu, dan sehingga sampai hari ini kan kita pun kalau nak jumpa kawan-kawan, nak bual-bual, kita sambil makan gitu kan. Nak jumpa kita kolega kita
semua kita sambil makan. Nah, dalam keluarga kita kenapa tak nak makan bersama gitu. Karena di sinilah kita punya nilai bertanya anak apa masalah dia di sekolah, apa masalah dia di perjalanan, apa masalah dia dengan kawan. Kadang kita tak jumpa lagi itu sehingga sudah lost hubungan antar orang tua dan anak gitu. Dan di dalam inilah kita tahu dari makna makan itu sampai nanti ya pada nilai-nilai yang tua didahulukan, macam mana yang kita anak menyendukkan nasi lebih dulu untuk orang tuanya. Betul. Dan ini hari ini kadang-kadang tak diajarkan lagi pada nikah kahwin. Dan nikah kahwin baru kita nak belajar. Padahal itu kan harusnya dari kecil, ilmu dari kecil. Jadi bukan dihidangkan nasi, kita makan, kita ambil seorang. Apalagi orang tua kita, saya tak terlalu panjang kan, kalau buang saya lanjut ya. Ya, gitu. Lanjut lah. Apalagi orang tua kita memanjakan dalam tanda kutip, membiarkan anak kita apa yang dia nak gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya di dalam satu hidangan itu saya contohkan ya, cuma ada sepotong ayam, kemudian ada sepotong ikan, kemudian ada sedikit sambal yang lain, kemudian ada sayur misalnya. Anak kita ada 2, gitu kan? Macam mana ayam sepotong itu kita bagi 2, bagi 4. Jadi ayah merasa, mak merasa, anak merasa. Jadi tidak egois dia ambil seorang satu potong. betul. Ikan juga dicobek sedikit-sedikit, kemudian lauk juga sehingga cukup. Habislah makanan itu cukup untuk makan malam bersama. Tapi kalau kita nak sisihkan misalnya anak kita satu misalnya sepotong ayam tu akhirnya mak bap dia makan belakangan misalnya terlambat gitu. Kita orang tua mengalahlah makanlah sayur saja. Rupanya si anak tadi balik dari jalan-jalan lah pula beli sate. Tak dimakan pula ayam padahal basi sampai besok. Padahal mak bapaknya belum makan ayam itu gitu. Jadi kadang-kadang di situ letak sedih, rasa mubazir kita ada gitu. Nah, dalam makan beradat ini juga macam mana anak bisa menyendukkan orang tua yang lebih tua. Kemudian nanti ada makna makan kalau kita bertamu ke rumah orang Melayu. Kalau kita sebagai orang tak Melayu, bagaimana menyambut tamu kita, pantang balik sebelum makan. Di situ nilai-nilai terkandung. Macam mana kita tidak boleh mengangkat pontot untuk menjemput lauk yang jauh. Nah, Macam mana caranya? Itu dia. Dalam satu hidangan ini, kita berkumpul misal 5 orang. Ya kan? Di depan saya cuma ada sambal lada terong goreng saja misalnya. Saya cukup. Ambil saja yang di depan saya. Kalau saya sebagai tamu. Ya kan? Nah, Puan Rani, ya kan? Sebagai tuan rumah, di depan puan ada ayam masak lemak, ada kerang, ada udang. Ya. Puan sebagai tuan rumah menguji saya. Saya kalau berani saya menjangkau udang yang jauh, berarti saya tamu yang tak sopan. Ya, artinya saya mengangkat pontot saya, istilah begini, saya coba angkat pontot saya, angkat pontot tentu tak baik. Yang kedua, ketiak saya melalui makanan yang ada. Ni, saya ambil yang jauh, ketiak saya melalui yang lain. Nah, banyak makna yang tak sesuai di situ. Jadi, macam mana saya cukup di depan saya. Nah, puan sebagai tuan rumah yang undang saya makan, jangan uji saya. Puan harus layani saya. Karena bagaimanapun tamu raja. Jadi, puan harus peka melihat piring saya. Pak Cik, ini lauk. Jadi puan yang nyorongkan lauk tu ke saya. Gitu. Begitu juga kita sedang makan, tengok tamu kita nasinya sudah mulai menipis, di suap terakhir, jangan kita biarkan, ayo ini nasi. Jangan kita biarkan dia ambil sendiri. Nah, ini yang tak jumpa lagi kalau kita makan dengan budak-budak atau anak-anak zaman sekarang ni, ya udah terbiar saja kita. Kan bisa ambil sendiri katanya gitu. Atau kita nak ajak anak-anak kita sekarang makan gitu, berperang. Baru pandang kelip mata kita dah hilang ayam semua lauk di situ kan gitu kan. Entah ke mana pergi haluannya gitu. Nah, ini harus diajarkan mesti sopan santun seperti itu. Makanya makan beradat itu harus saling pengertian bersama. Yang sedikit banyak kita harus berbagi rasa. Mungkin setakat ini itu dulu puan. Yang sedikit banyak harus berbagi rasa. Yang sedikit dibagi rata. Yang banyak itu dibagi rasa. Nah, macam itu pula ya. Jadi makanya kalau untuk saat ini nih Pak Eki, ini seperti apa mungkin yang berkembang di tengah masyarakat Pak Eki? Baik, sejauh ini sebetulnya ya Lembaga Adat Melayu Wiria, kemudian dalam pembelajaran muatan lokal, alhamdulillah sebetulnya
menitipkan pelajaran ini, ya. Ada namanya upacara adat makan, ya. Makan beradat di dalam muatan lokal. Jadi tinggal lagi guru di dalam sekolah tersebut apakah mengajarkan atau tidak gitu. Nah, saya sebetul juga sebagai seorang guru, ya cikgu, saya buat praktik memang. Ya, buat praktik. Jadi mereka praktiknya bukan sekedar bawa makanan, tetapi bagaimana adab makan. Dan saya sebagai pelaku budaya, penulis dan juga sutradara, saya membuat teaternya, pertunjukan. Ada Jadi teaternya. pertunjukan, jadi bagaimana upacara adat makan ini, gitu ya, tata cara makan beradat. Nah, itu sudah saya pertunjukkan supaya mereka selera nonton, dapat ilmu di situ, ada nilai edukasi di situ. Kita bagaimana caralah mengedukasi generasi sekarang ini, apakah melalui tontonan, mungkin mereka risau tak nak datang di acara-acara seminar budaya dan lain sebagainya, tetapi dengan nonton teater mereka berselera, gitu kan. Makanya saya selalu tuangkan di dalam teater pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Paling tidaklah kata orang dari 10 penonton satu nyangkut jadilah. Kan begitu ya. Iya, betul. Itulah bahasanya. Ketimbang kita tidak sampaikan sama sekali. Karena semakin lama sudah semakin sebetulnya tak sanggup juga nak mengatakan rosak, karena rosak ini seperti menempuh air di dulang. Kita sebagai orang tua, kenapa kita hidup kalau kita tak bisa membantu menyelamatkan generasi kita? Apakah kita hanya bisa jadi pembicara, mengkritik situasi yang ada di lingkungan kita gitu? Kalau tak sesuai, tegur. Ya kan? Kalau tak betul ya, apakah kita nak betul dulu dan lain sebagainya? Tidak juga begitu. Karena kalau ditengok dari perkembangan Puan Rani, ya, perkembangan kita pergi ke pesta-pesta tentu tak jumpa lagi nak makan macam ini. Kecuali kita nak pergi pesta di kampung-kampung. Kita jumpa pergi daerah Kampar, kita dapatlah makan berjamba. Itu pun kalau memang ada upacara adat lain sebagainya. Karena memang makan beradat ini memang agak teruk. Ya. Teruknya adalah pertama kru kalau bahasa kita ya. Ya jumlah personil yang tukang angkat hidangan. Kemudian piring. Piring tentu lain dari piring makan, piring lauknya juga. Kalau lauknya ada 5, misalnya ayam, ya, misalnya ayam, ikan, kemudian sayur, kemudian piring untuk kuih, cuci mulut ya kalau bahasa kampung kami ya. Kemudian ada lagi acar misalnya gitu ya. Nah, ada 5 untuk piring lauk di situ. Ditambah 5 untuk piring nasi, udah 10 piring. Kalau 50 orang tentu sudah kali 2, udah 100 piring. Orang nggak ambil praktis saja, prasmanan. Ya prasmanan alat Prancis kalau kata orang kampung saya gitu. Ambil seorang. Itu dia. Kalau dulu makan selendang, hari ini jilbab pakai orang. Kalau dulu makan behidang, hari ini ambil seorang-seorang. Iya kan? Nah, jadi ambil seorang-seorang. Kalau orang kampung-kampung yang tetua-tetua adat itu tak kena dia nak makan. Ya, nak mengapa aku datang ke rumah engkau? Kata dia kan. Nah, aku nak langsung makan seorang, ambil seorang gitu. Saya tamu, saya punya kehormatan untuk itu gitu. Saya datang nak silaturahmi karena diundang elok-elok, bukan saya datang nak cedok nasi. Begitu. Itu. Jadi itu ya kalau ini, makanya kalau acara di kampung kita masih alhamdulillah masih berjumpa itu. Tetapi acara di kota-kota besar ini kalau tidak di backup dengan memberikan ilmu kepada anak-anak, anak didik di sekolah-sekolah, maka habislah sudah. Karena di luaran kita tentu tak jumpa lagi itu. Karena kita sudah bercampur. Karena heterogen tadi ya, kita tak bisa salahkan dan sebagainya. Dan praktis, efisiensi. Karena acara mungkin di hotel, acara di mana tak mungkin nak kita buat. Kecuali kita acara-acara di lembaga adat, balai adat dan lain sebagainya, itu masih dapat kita jumpa. Untuk itulah Pak Eki membuat namanya teater makan beradat tadi. Nah, di sini juga sudah hadir ya di sebelah Pak Eki, yaitu salah satu siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru dan juga salah satu aktor ya. Betul. Dari teater Senja 5. Nah, ini dia Davin Awangga. Davin, sebelumnya mungkin sebelum Davin menjadi aktor dari teater ini, sebelumnya Davin tahu nggak makan beradat itu seperti apa, Davin?
Kalau untuk secara terkhususnya sih, saya sebenarnya juga kurang tahu, tapi untungnya juga ada di pelajaran mula kami karena di SMA 5 juga kebetulan, gurunya itu Pak Eki juga gitu. Mhm, Jadi kalau dari kaminya tuh masih masih belajar yang namanya adat makan beradat dan masih dipraktekkan di kelas-kelas gitu, di kelas-kelas. Tapi betul. sebelum masuk waktu di SMA 5 berarti belum pernah mengenal Kalau makan sebelum beradat itu kalau seperti sebelum apa? itu ya belum pernah jadinya, nggak Mmm, pernah tahu juga tentang, adat makan beradatnya di Riau ini bagaimana gitu, tentang aturan-aturan yang ada gitu. oke. Tadi kan Pak Eki sempat menyinggung bahwa, makan beradat ini emang jarang ya, sekali Betul. ditemukan di daerah perkotaan. Kalau Davin sendiri di kehidupan sehari-hari ini seperti apa Davin? Kalau di kehidupan sehari-hari malah kadang, ngelihat kalau orang-orang kalau makan malah, atau acara-acara formal pun juga seringnya betul kayak prasmanan mungkin ngambil sendiri dan, Mhm, makan sendiri gitu, habis itu kalau mau pulang, pulang gitu. mhm, Dan juga kalau dipersilahkan pun walaupun misalnya datang sebagai tamu, nggak pernah lagi diberlakukan yang sistem-sistem seperti, adat makan beradat ini gitu. mmm, Karena mungkin ya, nggak diteruskan memang gitu, karena dari SD, SMP juga nggak pernah kami diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya adat makan beradat orang Melayu yang Riau yang, terkhususnya ya kami di kota-kota ini gitu. oke. Apalagi sekarang sudah pengaruh dengan gadget ya Pak Betul, Eki ya, dan pastinya makan beradat itu juga ya lambat laun juga ditinggalkan oleh generasi saat ini. Baik, kalau, iya. Davin sendiri, kenapa sih tertarik di dunia teater, terutama mungkin teater yang Davin, lakoni adalah teater makan beradat. Ini pernah Mhm, ya jadi iya. pelakor atau menjadi aktornya, ini seperti apa Davin? Kalau tertarik di teaternya itu sih sebenarnya udah dari lama, udah dari saya awal-awal masuk ke kelas 10 dan juga memang, kebetulan di keluarga juga banyak yang penggiat seni juga gitu. Dan, masuk ke SMA 5 itu, selain selain belajar teater-teater seperti teater bangsawan, realis dan lain-lain, ternyata teater budaya itu juga asik gitu. Mhm, Kayak, naskah-naskah kami pernah membuat tuh naskah misalnya teater palang, pantun buka pintu atau teater pantun bepantun tentang hantaran belanja gitu, mmm. yang itu kan tentang budaya-budaya Melayu juga gitu, dan ada kayak, komedi-komedinya realis gitu hitungannya gitu. Sama kayak termasuk dengan, makan adat beradat ini, dia karena saya udah tertarik juga sama teaternya dari awal, jadi saya cinta aja sama apapun gitu, tentang Oke. materi atau naskah yang diberikan gitu. Oke, jadi kalau teater makan beradat ini sebagai apa Davin? Biasanya aktor, apa namanya, apa diperankan Oh, sebagai apa kalau gitu? kemarin pas pertunjukan kemarin, saya kebetulan sebagai tuan rumah. Tuan Tuan rumah yang rumah, heeh, mengundang tamu untuk datang dan, sebelum dia pulang, kan pantang balik sebelum makan beradat gitu. mhm. Jadi, ada diadakan kami kayak makan beradat gitu bersama, kami makan nasi, tapi saya kayak, jadi orang yang menegur-negur terus si tamu karena dia kurang sopan. Mmm, Seperti dia tuh pas makannya seperti yang Pak Eki bilang tadi dia pantatnya terangkat gitu kan. mmm. Ada juga yang pas, dia sambil mengunyah itu dia masih berbicara gitu. Jadi saya kayak orang-orang yang, jadi menegur-negur terus sampai akhirnya dia jadi nggak enak makan dan pulang gitu. Oh, Mhm, oke. Jadi banyaklah makna di balik, betul, apa namanya, kita sebagai aktor iya, memerankannya juga dan bisa mengambil filosofi dari itu ya. betul. Apa yang bisa, Davin tangkap dari cerita dari makan beradat ini, Davin? Ilmu-ilmunya sih, ilmu-ilmunya tentang adat-adatnya kayak misalnya kalau ke orang yang lebih tua itu, sebaiknya itu misalnya kalau ada perempuan juga, perempuan tuh menyendukkan nasi dan Mhm. didahulukan ke orang yang lebih tua sampai baru ke terakhirnya ke kita yang paling muda gitu. Seterusnya kayak misalnya kalau udah menyuap nasi itu, nggak boleh berbicara lagi gitu Mhm, karena, nggak sopan gitu kan. Terus kayak kalau makan itu juga jangan terlalu banyak gitu kan. mmm, Karena ada kayak dalam Gurindam 12 gitu kan, apabila perut terlalu penuh, kelola fiil yang tak senonoh gitu kan. mmm, Terus ada, tentang kayak itu tadi yang nggak bolehnya menjangkau terlalu jauh kalau belum jauh, diberikan mhm, atau maksudnya nggak boleh juga kayak, terlalu, main ngambil-ngambil, main comot-comot aja gitu, mmm. dan begitu-begitu sih. Oke, ya. Baik, tapi dengan cara itu ya, Pak, ya, jadi, para anak-anak muda kan lebih paham ya. Tapi saya pengen tahu nih, Pak Eki, sebetulnya makan beradat ini ada, apa namanya, ada makanannya itu ada mungkin di ini kan nggak, Pak, dikhususkan begitu? Makan beradat ini sebenarnya,
makan berat ya, makan kita sehari-hari ya, makan siang, apakah makan malam. Jadi biasanya kalau untuk lauk pauknya itu menyesuaikanlah dengan apa sumber daya alam yang ada di daerah setempat. Kalau dia pesisir, dia tentu makan banyak ikan, kemudian ada udang, ada kerang gitu ya sebagai pendukung lauk gitu ya, dan ada sayur. Kelengkapan lah seperti itu. Nah, kalau dia di daratan mungkin ada mau ada dia rendang, daging atau apa seperti itu, tidak masalah. Yang penting bagaimana adat tata cara makan kita, Iya. kesopanan ada adab di situ gitu. Jadi kalau bicara khusus memang ada memang tetapi tidak masuk dalam ini ya, bukan suatu dosa. Bukan satu dosa kalau dia tidak ada sambal, kalau tidak ada ayam bukan satu dosa dia gitu. Tetapi ya lazimnya lah kalau kita makan. Karena kalau hari-hari makan tak mungkin harus ada ayam pula. Betul. Hari-hari kadang kita lauk, mohon maaf saya harus tak ingin menyebut merek ya. Kadang-kadang yang sardin ikan yang memang yang memang ini ya, yang memang ikan kaleng atau apa kadang-kadang simple ya. Gitu kan. Jadi sambal goreng apapun misal kita bisa makan gitu. Boleh ya. Ikan sambal goreng. Kadang memang dalam pelajaran tuh selalu ada hijau, kuning, merah karena ada yang mengait-ngaitkan pula dengan warna-warna Melayu begitu. Putih ada di nasi, hijau ada di sayur, ya kan? Kuning ada di mana nanti ya gitu kan. Baik. Kemudian merahnya ada di sambal gitu kan. Tapi ada juga ikan hangus kan hitam pula di situ kan warna kan. Jadi tidak pula kita nak mengada-ada. Iya, gitu. betul. Jadi itu sejatinya begitu. Kalau acara memang barulah kita agak molek sikit makanan yang di situ. Tentu ada kue juga sebagai cuci mulut dan mulut, sebagainya. ya. Ada minuman-minuman. Ya begitu. Tapi Oke. tata cara makan tetap tak boleh berlebih. Tak boleh harus dicukup-cukupkan bersama. Tak boleh juga malu-malu sangat. Ya saking pandang-pandang tak makan gitu ya. Karena bagaimanapun itu gitu. Bagaimanapun ya sudah makan secara biasa saja pagi gitu. Baik. Gitu. Jadi memang tidak ada kekhususan sendiri ya untuk menu, untuk aturan menu apa yang harus dihidangkan begitu ya Pak Tidak Eki ada. ya. Sesuailah dengan apa ya, Dompetnya. dengan ini tamu nak menghidangkan apa. Oh. Ya kan kalau nak khusus kita kesian pula gitu kan. Tapi kalau memang orang-orang dulu memang ada khusus kan begitu kan. Baik. Kalau acara-acara kan tentu ada khusus ya. Gitu. Jadi maka potensi sumber daya alam yang ada lah. Kalau di daerah itu payah kerbau ya macam mana pula nak daging kan. Baik, Pak Eki dan juga Davin, kita nanti akan kembali lagi masih Siap. dalam program Obrolan Budaya. Kita masih akan membahas seputar makan beradat. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Enci, Tuan dan Puan, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih dalam program Obrolan Budaya. Makan beradat masih menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Pak Eki, tapi sebelum nanti Ya, kita saya. cicipi makanan yang saya buat ini, Itu bagian yang saya paling suka memang. tapi nantilah kita masih berbual-bual. Kalau istilahnya bual-bual, ada makanan di depan. Bual-bual betambul. Bual-bual betambul ya, itu istilah Melayu ya Pak Eki. Melayu kami ya. Melayu Provinsi Riau. Baik, tapi kalau di era saat ini nih Pak Eki, di era
juga sudah masuk era digital, tantangannya juga semakin besar ini. Apa yang menjadi tantangan saat ini untuk melestarikan budaya, terutama mungkin makan beradat nih Pak Eki? Saya kira digitalisasi tidak menjadi pengaruh sebetulnya terhadap penghalang untuk kita makan beradat. Tetapi adalah tamaknya jiwa-jiwa manusia untuk mencari kerja dan mungkin tidak ingin memberi waktu lagi kepada orang-orang yang dicintainya, ya. Itu akan menjadi ruang pertemuan yang sulit gitu ya. Sulitnya apa? Sulit karena makan beradatnya harus berjumpa, tak bisa melalui Zoom. Apalagi daring ya. Ya, tak bisa. Karena memang harus berjumpa kita Iya, gitu. iya. Jadi terkadang itu tadi saya cakap, bukankah kita melakukan makan bersama ini di kantor-kantor juga kita makan bersama gitu. Artinya makna yang kita ambil lagi, makna. Kadang Puan Rani pernah bawa nasi goreng mungkin dari rumah. Nasi goreng yang Puan bawa itu satu porsi. Tapi ketika masuk dalam kantor ada 2 kawan, Puan Rani tawarkan untuk makan. Dan ternyata kawan mau. Bukankah Cukup. sudah duduk untuk berhadapan makan nasi goreng satu porsi saja, tapi ternyata masih cukup. Iya, cukup juga. Dikenyangkan oleh Tuhan. Itu makna itu. Kita bawa nasi bungkus satu bungkus, kita makan sendiri, makan sendiri rasanya tidak cukup. Tapi bila kita bawa ganding kawan 2 yang belum makan tadi, kita makan bersama, kita saling mencubit-cubit sikit seorang kan. Dia mungkin makan bagian ini, awak bagian sini, jadi indah kita, jadi itu. Dan itu kata orang, ketika orang tua saya dulu, ketika kita kasih duit kepada teman 100,000 mungkin tak berkesan. Kenapa? Lupa dia 10 tahun akan datang. Kenapa? Pada saat itu barangkali dia tidak membutuhkan duit itu. Tetapi ketika kita ajak dia makan, dia akan ingat. Itu. Karena makannya akan jadi darah daging gitu. Jadi makanya itu kesan-kesan makan ini paling, duduk pernah makan bersama itu paling luar biasa. Itu yang paling. Jadi kalau di era digitalisasi ini memang bagaimanapun menurut saya memang kepekaan kita itu orang tua nih yang payahnya, yang Gen Z itu adalah anak-anak kita yang mampu mengendalikan gawainya masing-masing. Jadi kalau untuk teknologi, kasih aja dengan anak-anak kita, generasinya. Yang jadi persoalan adalah mak bapaknya yang tidak lahir pada zaman itu, yang baru paham akan mainan itu. Jadi Sibuk dianya yang sibuk gitu. Dia yang sibuk, makanya informasi kalau sampai sama dia kacau balau lah. Iya, kan? Kacau balau, jangan sampai tahu grup emak-emak ni gitu kan. Pokoknya kacau balau semua. Karena kalau dulu makanan dia kan beri sinetron-sinetron. Dia jumpa sesama, dia akan membahas sinetron. Kalau sekarang kan semua ada di HP dia, perasaan dia betul aja tu semua. Tapi anak-anak kita kan paham, dia tak tonton itu gitu. Jadi menurut saya anak-anak kita ini kita tarik, batasi dia, jam makan jangan pernah pegang handphone. Saya jujur, ni anak saya Japin ya. Itu bersama dengan saya, ketika makan tetap saya tegur. Ketika dia di rumah juga saya tetap tegur. Ketika makan sama, tinggalkan handphone dulu kata saya. Kenapa? Kamu bercerita dengan orang yang jauh di sana, tapi di depan kamu ada orang tak kamu bawa bercerita. Saya boleh cemburu. Ya kan? Di sinilah masa kita gitu. Dan saya berdiam diri ketika dia main handphone senyum-senyum, gitu. Ya, karena kita merasa sangka gitu kan. Apa tak menarik kita untuk diajak bercerita kan gitu. Apalagi kita sebagai orang tua gitu. Jadi masa makan inilah kadang-kadang. Jadi masa merajuk kita ya ketika dia sibuk main handphone, main senyum, dia makan sendiri, tak dia berbagi dengan siapa kita tidak tahu, kita tinggalkan. Akhirnya kita jadi orang tua yang merajuk. Kan gitu kan. Nah, itu tidak elok. Sebaiknya dikomunikasikan karena semuanya tanggungjawab kita. Selera tak selera anak-anak, memang itu yang akan kita berikan, bahawa macam mana pun yang tua tetap mengatur yang muda. Itu sudah dasarnya. Bagaimana ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Itu dalam Melayu tetap gitu kan. Sebagaimana disebutkan dalam orang yang sudah banyak makan asam garam. Jangan lagi dibantah ya kalau dia tak banyak makan asam garam sebab dia tak suka asin, dia tak suka masam. Pak Tak bisa Eki, gitu. banyak pula lah sekarang kalau misalnya mau makan tuh harus lihat handphone dulu ya. Itu Tak muda, tak juga tua. Nah, itu yang menegurnya tetap kita tua. Nah, yang tak beradat siapa sebetulnya?
Ya kan? Mereka Itulah dibekali dia. adalah generasi yang memang dibekali, disiapkan seperti itu. Kita yang sekarang ini yang harus menegur. Mohon maaf, saya juga punya anak kecil. Artinya ada masa-masa sibuk, kadang-kadang kita sedang sibuk, anak tu kita jejal dengan tonton. Dengan nonton dia diam. Kalau tidak nonton, dia akan main ke taman-taman orang. Mungkin dia mendorong guci rumah orang dan sebagainya, pecah berderai kan begitu. Tapi dia main taman-taman orang, harus ada asisten pula nak menjaga dia kan gitu. Akhirnya pada jam-jam sibuk itu supaya apa, kita kasih dia handphone. Mau tak Ya. mau. Tapi itu jangan pula menjadi ketergantungan yang terbiasa dia seperti itu. Jam-jam makan dia tetap kita tarik handphonenya. Jam-jam yang lain kita tetap itu. Jam-jam kita happy bersama, misalnya kadang ya kita satu mobil. Tapi tak dapat lagi kita nak menjelaskan ini perpustakaan nak, ini tempat ini berdiri, ini jalan ini gubernur kita zaman dulu, ini begini. Tak dapat lagi kita jelaskan. Semua diam sibuk dengan handphone masing-masing. Sebab tak ada yang Betul. betul. Di dalam Baik. itu semuanya kadang-kadang settingan, dan kita juga banyak tahu. Kita tahulah dalam dunia ini kan banyak drama, ada drama di dalam drama lagi. Sandiwara ya. Ya, sandiwara. Jadi akhirnya hidup yang seperti itu, yang realistis itu kita lah nampaknya yang Ya. merasakan itu. Jadi makanya menurut saya dalam era digitalisasi seperti ini, semuanya serba dimudahkan, mestinya memudahkan kita yang orang tua juga gitu. Jangan kita yang sulit. Nampaknya kita ni yang pelan-pelan ingin disekolahkan lagi bagaimana cara penggunaan gawai yang benar dan lain sebagainya. Kerana mereka dapat didikan dari guru-guru mereka bagaimana menggunakan handphone dan lain sebagainya gitu. Baik. Kita yang tua-tua kan tak dapat. Kita Iya. cuma beli, sudah itu kita tak tahu apa benda. Udah gitu. Apa yang didapat kirim. Nah, sampai sekarang pun Puan Rani mungkin pernah berada dalam grup keluarga yang isinya mak-mak. Mungkin banyak. pernah kan? Teruk sangat. Satu hari sampai 15 dia share aja gitu. Segala sesuatu dia share. Dan kita jelak. Nak keluar kita payah. Ya kan? Takut tersinggung keluarga dan lain sebagainya gitu. Teruk. Tapi dia lupa kalau kita juga punya handphone, kita punya Instagram, kita punya media sosial lain yang juga kita baca dan kita tahu. Tapi kita tak pernah share sesuatu yang mungkin bukan pada saatnya. Ya. Saya nak bertanya lagi kepada Tanyalah. Davin. Bukan Davin. Davin lah. Okay. Davin, makan beradat ini itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga masih dilakukan tidak? Kalau di lingkungan keluarga sih sebenarnya nggak dilakukan juga sih sebenarnya kayaknya. Tapi kayak kalau kami itu masih di rumah kalau makan masih memberikan ke yang tua dulu lah pastinya. Di meja Masih seperti makan itu. Iya, masih seperti itu. bersama-sama ya. Bersama-sama. Terus tapi tak jarang juga kami kayak kalau makan tuh berpisah-pisah. Misalnya papa makannya jam berapa, mak makannya kapan gitu, tapi terus kakak makannya kapan gitu. Kami masih sering juga yang jadwal berpisah-pisah, apalagi berpisah-pisah pula juga semua gitu, kayak misalnya entah mak di mana gitu, mak di mana nanti papa kemana juga gitu kan, sama kakak juga nanti kemana gitu. Kami masih berpisah-pisah. Dan kalau di sekolah apalagi lebih parah lagi sebenarnya. Kalau di sekolah kadang-kadang kami makan cuma sama-sama kawan-kawan kami sendiri gitu. Apalagi kadang kayak kalau misalnya ada ngeliat-liat atau ada yang nggak suka atau apa gitu kan, kami main comot-comot aja, main ambil-ambil aja. Ini Puan Rani, kalau Iya. kita nak nyeletuk sedikit ni, rindu dah nak makan bersama. Betul sih. Nah, artinya punya makna nak makan bersama. Punya lah. Nah, artinya ada sesuatu yang tersimpan yang tak bisa diceritakan. Betul. Tapi kalau makan bersama, moodnya nak bercerita, rupanya pada malam itu mak entah ke mana, bapak entah ke mana, kita tak nak bercerita. Betul. Mulai besok kita tak mau cerita lagi. Betul ya? Udah malas ya kan? Nah, itu dia. Malas. Tapi minimal sehari ada tidak atau seminggu lah mungkin makan bersama dengan Oh, keluarga. kalau seminggu ada pasti. Ada di meja makan. Ada, iya. Apa biasanya yang diceritakan itu? Random juga sih kayak tahap pepentas. Pokoknya Random tahap-tahap juga. lah ya. Tapi itulah salah satu bentuk apa namanya, kita juga mengharmoniskan keluarga dengan cara makan beradat tadi ya, Pak betul. Eki ya. Nah, kalau untuk sekarang ini Pak Eki, apa namanya, peran-peran dari peran lembaga adat lah, pemerintah, ini seperti apa yang seharusnya untuk makan beradat nih Pak Eki? Ya, saya kira lembaga adat sudah sangat pemerintah ya bersama lembaga adat mendampingi dalam hal ini, mewajibkan untuk memasukkan dalam kurikulum muatan lokal. Di dalam bab muatan lokal itu, di samping
subbabnya ada makan beradat ya dan lain sebagainya. Banyak diperkenalkan, ada lebih kurang 12 bab di situ ya, dan salah satunya adalah makan beradat ini gitu. Upacara adat perkawinan dan lain sebagainya semua diperkenalkan. Akan tetapi mungkin ya, apa namanya, perlu ada tambahan-tambahan lah menurut Apa saya ya. tambahannya Ya tuh? tambahannya mungkin ya, eee barangkali, pelatihan-pelatihan bagi tidak semua, apalagi kalau saya bercakap nih dari sektor guru, karena muatan lokal itu kan, belum diakui sertifikasinya gitu. Jadi mungkin guru mulok dari berbagai kalangan yang tidak hanya orang Melayu di situ. Jadi diambil mencukupkan jam, ada orang, istilahnya dari guru bahasa Inggris, dari guru penjas, ada guru dari macam-macam gitu ya. Jadi kadang-kadang dia juga bukan orang Melayu, dia, mengajarkan itu begitu ya. Mungkin ada yang terskip ya, mungkin ada yang terlewatkan dan lain sebagainya. Jadi perlu ada memang, pemantapan ya, kepastian itu. Saya karena orang Melayu dan saya merasa itu diajarkan oleh datuk nenek moyang saya gitu ya, dan itu sampai sekarang memang, saya pelaku. Di rumah pun sampai hari ini, ya termasuk dapin, ya kalau datang ke rumah saya gitu, makan dan sebagainya, itu tak pernah ambil masing-masing. Tak pernah, belum Jadi pernah ya, belum kita pernah. sebagai tuan rumah. Saya sebagai tuan rumah, mereka tetap makan bersama. Ada 10 orang berkeliling, 10 orang. Tak cukup 2 lingkaran, kita bikin 3 lingkaran, 4 lingkaran. Gitu kan. Yang penting makan bersama. Jadi dengan makan bersama, yang itu tak suka kepala, yang ini suka kepala, dia ambil. Yang ini. Sehingga makanan tu habis, tak bersisa gitu. Tapi coba kalau makan masing-masing, itu tak macam mana yang selera makan, tak ada. Di situlah kita ketawa dan semua. Belum pernah saya membiarkan anak-anak saya, anak-anak didik saya dan termasuk di rumah makan masing-masing dengan cara masing-masing. Artinya kita kalau masing-masing itu di tempat kerja dan lain sebagainya lah begitu ya. Itu mungkin sedapat mungkin diajarkan seperti itu. Jadi pendamping pemerintah barangkali dan juga lembaga adat Melayu itu sudah ada sebetulnya. Akan tetapi kalaupun akan perlu ditambah karena ini menjadi apa ya, meningkatkan katakanlah begitu kepekaan ataupun mungkin satu karakter yang positif yang ditanamkan kepada generasi muda, saya kira perlu sangat. Tapi memang terobosan guru-guru sudah sangat, saya kira guru-guru mulok sudah banyak mempraktekkan itu. Daripada bermodal tinggi gitu ya, upacara adat perkawinan itu kan tinggi modalnya, belum make up, ganti pakaian dan lain sebagainya. Makan kan tak payah, suruh dia bawa makan masing-masing dari rumah, yang si A bawa kue, yang si B bawa ikan sepotong, yang bawa makan masing-masing, letakkan, hidangkan masing-masing dia, biar dia makan bersama-sama makanan kawan dia. Yang kita ajarkan tata cara makannya, bukan yang kita ajarkan macam mana dia bahkan macam mana dia membuat makanan. Nah, kadang-kadang melesetnya di situ. Bagaimana cara dia membuat makanan? Yang disuruh budak ni membuat makanan di rumah. Ya kan, tentu kadang-kadang dibeli dia. Jadi kedai kita tak tahu kan begitu kan. Jadi kalau memang cara membuat makanan ni di sekolah kita sama-sama buat. Tahu kita cara membuat makanan. Tapi Pak Eki, ini bisa jadi daya tarik wisata tak Pak Eki? Oh tentu, wisata, budaya dan sebagainya. Ini harus dikemas tinggi. Apalagi kita rajin untuk pergi-pergi di daerah orang yang memang menghadirkan makanan-makanan tradisi. Kita tak usah jauh-jauh, kita ke sebelah sajalah. Ya, ke Sumatera Barat. Tengok, segala benda, kerak nasi pun boleh dijual orang. Ya kan? Jadi sesuatu yang menarik. Sebab apa? Yang pertama tu oleh-oleh. Kita bercakap di Pekanbaru ajalah. Baru 3 tahun, 4 tahun ini Pekanbaru oleh-oleh itu mekar di mana-mana. Ya kan? Dulu payah. Dulu payah kita nak cari oleh-oleh, kita pergi ke pasar bawah dan lain sebagainya. Kalau sekarang mana-mana oleh-oleh. Tapi oleh-oleh kita, pertanyaannya apakah itu, tapi nampaknya masih itu kan begitu kan. Dan dengan harga yang mahal kan, bahasanya seperti itu. Ada juga yang terjangkau kan gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak pusat-pusat oleh-oleh dan sebagainya gitu. Jadi boleh saja itu jadi daya tarik pariwisata. Dan memang kalau nak makan-makan yang seperti ini kan selalu kita jumpa di rumah-rumah makan Melayu lah. Tapi kan bukan rumah-rumah makan
yang biasa kita beli, nasi bungkus yang biasa Bukan kita beli tempera kan. ya. Bukan yang seperti itu kan gitu. Kalau itu kan memang sepiring dia kasih. Nah, sekarang kan kalau rumah-rumah makan Melayu kita nampak dia lesehan, Iya. kalau dia kasih asam pedas, dia kasih ini, tapi ya merogoh kantong yang dalam lah sikit kan begitu kan. Nah, Mahal sehingga betul. orang luar datang kan terkejut kan gitu. Iya. Oh, begini nak makan Melayu sangat mahal kata dia kan gitu kan. Tapi itulah tadi kan, di samping menghidangkan rasa, menghadiahkan rasa, juga suasana dan juga nilai yang penuh makna. Saya rasa itu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana cara kita tingkatkan untuk makan beradat ini ya, agar daya tarik wisata juga Mm-mm. banyak orang penasaran jadinya. Bagaimana sih makan beradat ini begitu ya? Apalagi mungkin kalau ini diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan begitu ya, Betul. Pak Eki ya. Baiklah. Tapi sekarang banyak ya, Pak Eki, makan beradat, makan bersama-sama, tapi bahasa orang. Itu macam mana tuh Pak Eki? Mas- Tapi nggak usah Pak Eki Yang lanjutkan. mana dia bahasa orang tak apa. Itu kan yang penting kita ambil makna Oh, kan. iya, Itu kita iya, jangan takut lah dengan Iya. itu kan. Saya tak ini juga, dan kalau bahasa anak-anak sekarang kita juga tak ingin ini juga ikut-ikutan orang kan gitu. Apa FOMO istilah Pin? Homo. Ya. Itu kan takut ketinggalan kan, payah lah saya rasa kan. Makan boleh aja. Jadi kalau dia nak makan di dalam makanan adalah payah, kita nak jumpa nasi, besok keju pun di dalam itu boleh. Yang penting makan bersama kan begitu Iya, kan. betul. Istilahnya begitu, makan bersama-sama di dalam itu. Sekarang kan payah nak. Kalau ke kampung kami kan kuih ada namanya kuih apa namanya asidah, kemudian ada wajik, ada kuih-kuih zaman dulu lah orang ya. Kalau boleh dodol sikit, kemudian boleh bolu berendam dan sebagainya. Sekarang tak nak dimakan budak-budak ni lagi. Buat dia kecah, dia dilempar di dinding aja semua kuih-kuih itu gitu kan. Saya buat cakap gini kerana apa? Penemuan saya dalam mendidik mereka gitu. Ketika kita hidangkan kuih itu pula tak diambil dia. Tapi cuba kalau kita letak di situ piscok, segala kuih-kuih yang ada keju, coklat dan lain sebagainya, itulah dia ampas dia dulu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau kuih-kuih lama tu bila orang tua-tua yang makan kata dia kan gitu kan, takkan sudi dia makan gitu kan. Nah, kita harus sesuaikan. Takkan kita sebagai tuan rumah, siapa dulu tamu kita? Iya. Kalau tamu kita budak-budak, hidangkanlah dia gula-gula. Manis-manis. Mana-mana air teh panas tak selera. Ya kan? Kita kasi dia teh es dan sebagainya. Nantilah dulu bercakap soal kesihatan dan sebagainya. Ini soal selera gitu kan. Tapi itu, jadi kalau tamu kita misal tetua adat, ketua dan sebagainya, kasih dia ikan. Baik. Ikan asam pedas dan sebagainya. Itu Yeah. baru selera dia. Kalau dikasihkan pisang keju, tak dimakan dia, ya kan. Itulah mungkin puan Yeah. yang paham aja lah. Tuan rumah paham tamu dan tamu juga paham datang ke rumah siapa dia. Iya. Itu dia. Nanti kapan-kapan kita Davin ke rumahnya Pak Eki ya, untuk Tentu. makan beradat. Boleh. Kami Ya. Ajak Bu Mimin juga. Iya, baik. Baiklah, Tuan dan Puan, kita masih bersama dalam obrolan budaya, masih membahas tentang makan beradat. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Ya, Encik, Tuan dan Puan, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Nah, ini saatnya kita praktek nih Pak Eki, ya. Nah, Tadi mungkin sudah penjelasan panjang, ya. Mungkin ada juga pendengar, mm, penonton juga kita yang ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara makan betul. beradat nih, ya kan, melalui Mm. praktek yang kita lakukan pada malam nih. Pak Eki mau yang mana duluan? Minum ke, makan ke? Saya mungkin kita coba contoh cara mengambil dulu. Cara mengambil. Berarti saya Jadi sebagai tuan tuan rumah ya? rumah, saya tamu kan? Iya, tamu. Kami Tapi berdua tamu ya. berarti Jadi, saya apa yang saya harus lakukan? nah ini dia. Jadi sebelum tuan rumah mempersilahkan, tentu kami takkan ambil-ambil. Iya kan? pula ya. Sebelum tuan rumah membuka semua Sajinya, toples kue-kue dalam toples itu kami Mhm. takkan buka. Oh, iya. Gitu kan. Jadi kalau kita beraya di kampung, kue dalam toples itu dibuka saja. Buka semua. Meskipun Dibuka. nanti masuk angin. Jangan takut masuk angin gitu kan. Itu kan bahasa halus. Oh iya. Takut masuk angin atau takut tangan masuk. Ya kan gitu kan. Kadang Haji Bahil tu ada ya rumah gitu. Berarti apa nih saya lakukan? Encik tuan puan yang ada di rumah ya pemirsa boleh ini terapkan sambil ambil makanan. Sambil gitu. dipraktekkan nih Pak Eki ya. Jadi puan, saya kan duduk di sini nih, Iya, ya kan? saya sini. Saya duduk di sini. Jadi tentu saya tak bisa menjangkau yang jauh. Ya kan yang dapat saya jangkau sendok lah. Iya. Ya kan? Yang paling dekat ya. Sendok lah yang dapat saya jangkau. Jadi puan nak kasih saya apa? Saya nak kasih Mari. makan Wah, sila. dulu, ya. Wah, minum dulu. Karena Oh, elok minum. orang minum. Kayaknya ya. Pak Eki tak tahan Nah, lihat nah, saya ni kan. nah, Jauh ni. dikasih. Saya Ini- kasih begini. Nah, betul. Ya, betul ya. Nah, ni Ah. kemain lagi lah. Ini Ya. biar Takut saya nak minum. saya kasih. Nah, air. saya boleh Oh, kasih ya. apel, ya. Berarti- Jadi beropor Ya, boleh. beropor. Tidak ada yang masalah karena praktik makan ni tidak pula ini karena semua orang makan dalam pintu mulut. Ya. Ya kan? Jadi ya sudah kita makan, berdoa, bismillah ya kan? Kita Ya, coba ya. gitu kan. Nah, Sila. ini minum Sila. dulu. Boleh. Karena memang haus kan gitu kan. Nah, ini karena Berbual dari tadi ya, haus ya Pak karena Eki, ya. minuman ini istilahnya ada buah-buah di dalamnya kan. Ya. Ada cendol gitu istilahnya. Jadi kita boleh pakai sendok. Kalau tidak tu bismillahirrahmanirrahim. Nah, Siap. puan, ada satu yang tak sopan dari puan sebagai tuan rumah. Tak sopan Kenapa kat gitu? saya. Puan seperti melihat apa namanya? Saya ni seperti orang yang teruk sangat, yang miskin sangat datang ke rumah puan kasih ini. Jadi setiap tuan rumah tu harus dampingi makan. Saya juga minum. Ya. Ya, Seganlah saya, gitu kan. Saya takkan nak makan kalau tuan rumah tak Oh, ya. juga duluan. Dia Itulah. harus mendampingi. Jadi Jadi sama-sama kita, sama-sama itu sama rasa. rasa gitu. Sama-sama Nah, saya rasa. minum, ini kan minum ni. Oh iya, saya minum juga lah ya. Nah, minum ada budaya yang berbeza. Kalau budaya orang ada sebuah negara itu semakin sedap dia justru mengekspresikan diri. Gitu ya. Nah, puan boleh pergi ke satu negara yang saya tak sebutkan. Itu makin okey. Sama dengan mengecap. Ya, mengecap ya. Tak boleh. Itu boleh. Oh, Di boleh. negara tersebut. Elok. Ya, tapi di tempat kita, kampung kita sebaiknya jangan berbunyi. Kerana mengecap itu berderai-derai air ludah kan. Begitu ya. Jadi kita minum pun janganlah sampai kita tunjukkan betul. Iya. Nah, Caranya macam mana, Ya, Pak Eki? cukup biasa saja. Biasa saja. Ya, Tak ada ya, caranya, biasa saja. Biasa saja. Biasa saya kan gitu. Dihabiskan boleh juga Pak Eki. Nah, itu ya. Nah, Ya. Nah, Ya. itu nah minum ya. ada lagi kalau kampung kami tu ada puan. Ini cerita mitos sikit ya. Itu berisi racun. Jadi hati-hati. Kalau panas ini, kalau sejuk bawah dia ada racun. Itu Nah, pula. jadi ya. tak boleh dihabiskan sampai bawah. Oh, iya. Tapi kan itu tak elok kalau ada pula kan. Iya. Tapi puan tak meracun saya Oh, kan. taklah. Nah, kemudian kuih. Nah, kuih. Nah, kuih jauh sangat dengan saya. Jadi puan silakan saya mempersilakan ke ambil saya. ya. Berarti saya ambil. Piring-piring Mohon maaf. ni. Puan salah angkat. Salah angkat. Ini tak bisa lepas ya. Dah. Angkat tu. Piring saya. Dah. Saya makan kerana tengok situasinya tu. Jadi kalau puan senang dengan tamu, puan akan buat saya air teh panas. Oh.
Kalau sama Sama tamunya? tamu. Sebab air teh panas tu lama sejuknya. Saya lama habisnya. Lama juga berbualnya. Lama berbualnya. Tapi kalau puan tak senang, puan cuma kasih saya air putih biasa saja. Oh itu pula. Ya, tahu habis. Karena Ya. cepat habisnya. Itu. Jadi kalau ada air manis gitu kan, teh manis, teh panas, itu puan akan buat seperti itu. Buat teh es atau apa. Kalau sekarang bolehlah yang lain kan begitu kan. Nah, ini kue. Terkejut saya sangka gantungan kunci. Cantik betul. Ya. Saya bikinnya 2 hari 2 malam. Sekarang banyak-banyak ya betul-betul kue. Saya makan yang mana? Lada gulung lah. Ini lada gulung ya. Ini yang mana nak? Nah, saya sebagai orang tua, kadang saya tak membebaskan kepada anak saya. Kerana maklumlah, kalau takut kita tak mempersiapkan anak kita makan di rumah orang, apalagi orang antarabangsa dan sebagainya, kita yang menyerahkan ke anak kita. Tak ada pilihan. Ya. No choice to you gitu kan ya. Tak ada pilihan. Macamnya gitu. Davin tak suka dengan gulung. Artinya tak bisa berkata gitu. Jadi kalau dia main ambil jengkau aja gitu. Karena sementara tuan rumah, ambil nak, makan nak. Dia main ambil. So, kita malu sebagai orang tua, Itu kita malu. kesopanan santun Nah, ya. orang tahu orang itu dari makan. Kalau makan dia sudah tak betul, yang lain dia banyak tak betul. Oh, Ya, jadi ini Ya, sila. Nah, Berarti ini ini bisa saya taruh boleh. Iya ya. ya kan? Ini. Saya ikut makan berarti Pak Eki. Iyalah. Oh, iya juga. Supaya saya tak curiga benda ini istilah boleh dimakan atau tidak gitu kan. Iya. Jadi tuan rumah juga boleh makan. Ini dada gulung. Kita bual-bual biasa. Di mana agaknya beli dada gulung ni sedap ya? Saya bikin. Oh, buat. Buat 3 hari 3 malam bikinnya. Oh, Tuhan. Sila Pak Eki. Sila dimakan Davin. Nah. Ni. Kelapa. Ya. Orang dulu ke Kuala Gaung. Ke Kuala Gaung di apa namanya? Ke Kuala Gaung membawa balam. Suai. Ini nampaknya sungguh sedap. Dada gulung Puan Rani buat 3 hari 3 malam. Iya. Betul lah tu. Sudah betul Memang kan? sedap, tak bengak saya. Jadi apakah makanan itu perlu, kalau misalnya tadi minuman tak kita habiskan karena itu ada mitos-mitosnya begitu ya Pak Eki. Kalau makanan Nah, bagaimana? itu buah-buah Oh saya itu buah-buah saja. Tapi kalau makanan memang harus dihabiskan atau macam mana? Ada yang sengaja misalnya makan nasi ditinggalkan sedikit tuh macam mana Pak Eki? itu dosa kita mubazir ya. Tak sunnah kita kan. Maksud saya tu walaupun ada istilah yang mengatakan kalau makan di rumah orang kaya, janganlah habiskan air minum kita tu, tinggalkan sikit. Itu ya. Kalau minum, kalau dihidangkan oleh orang lebih susah dari kita, habiskan makanan dia tu. Yeah. Supaya dia puas diri. Sebab kalau kita bertamu ke rumah orang yang susah, ya kan, dia susah untuk mendapatkan itu, kita tak habiskan pula. Misalnya mungkin cendolnya dia berhutang dengan tetangga sebelah. Tiba-tiba kita minum sesikit-sikit, kena sedihnya hati dia. Yeah. Atau mungkin makanan aku hina agaknya tak dimakan dia gitu. Mengutuk Dia dalam hati sedih hati dia gitu. Sedih. Tapi kalau makanan orang kaya, rumah orang kaya, untuk menjaga diri kita tu, kalau sampai habis sampai kita pula dapat dihina. Yeah. Gitu kan. Habis kuih ni, kuat betul lapar tamu kita ni dari kampung mana lah katakan begitu kan. Jadi Yeah. walaupun itu, tetapi yang di tangan kita, makanya ada istilah kenapa kita harus makan beradat itu. Makan beradat itu kita ngambil secukup nasi kita, nanti bisa tambah lagi. Bisa tambah. Tapi kalau makan sudah dihidangkan prasmanan seperti itu, ayamnya sebesar ini, dagingnya sebesar ini sebesar, tak habis. Tengok kalau di acara-acara itu selalu berbuang semua. Padahal kita bisa ambil porsi kecil gitu ya. Yeah. Pak Eki, apa nih pesan Pak Eki? Singkat saja Pak Eki untuk ya generasi muda, untuk masyarakat lah yang ya masyarakat Indonesia lah ya, terkait dengan makan beradat nih Pak Eki. Pesan saya tidak ada yang lain. Sebagai kita yang tua-tua, yang punya anak ya, ataupun yang punya keluarga, sisihkan 1 kali jadilah dalam 1 hari untuk menerapkan makan bersama, makan beradat. Apapun menunya dan sebagainya, selalu tanamkan seperti itu. Kenapa? Kerana nilai sangat dalam dan penuh dengan makna. Rasa cinta kita ada kerana komunikasi kita juga berjalan dengan lancar. Dan apapun persoalan kita, semuanya bisa kita tumpahkan di situ. Makan dari makna makan beradat bersama kita, itu sedikit kita cukupkan, banyak kita berbagi rasa. Oke. Kalau Davin, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada ya terutama mungkin generasi muda saat ini Davin, terkait dengan makan beradat? Jangan pernah bosan aja sih. Jangan pernah bosan untuk belajar kayak apapun itu, walaupun tentang budaya yang biasanya nggak pernah dipelajari sebelumnya gitu.
Ya, baiklah. Baiklah, sambil kita menikmati makanan kita pada malam hari ini ya, macamnya Pak Eki juga sedap ya. Suka dengan makanan saya Pak Eki ya. Kita cukupkanlah program obrolan budaya pada malam hari ini. Terima kasih Encik Tuan Puan dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net. Pak Eki, sebelum tutup aku ada pantun malam hari Sila ini Pak Eki. Puan, sila. Saya dulu. Ya, Puan dulu. Baiklah. Petik rebung di pagi hari, dimasak dengan santan kelapa. Terima kasih bincang hari ini. Sampai jumpa di lain masa. Nah, kalau Pak Eki apa? Ya, kalau Tuan ke Simpang Ardat, jangan banyaklah orang membeli kurma. Mm-mm. Mari kita bersama terapkan makan beradat kerana penuh punya nilai dan juga makna. Baik, suai. Baiklah, demikian obrolan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.